Santapan Harian Selasa 30 Agustus 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-18 hingga yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Biarlah jiwa kami hidup, supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah kami senantiasa belajar untuk memahami firman-Mu, serta senantiasa berpegang pada perintah-perintah-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Amsal 19 ayat 18-29. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah amarahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau seorang berpengertian ditegur, ia menjadi insyaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Sahabat Santapan Harian, pengajaran atau pendidikan bagi generasi penerus atau anak-anak diperhatikan secara serius dalam tradisi kehidupan bangsa Israel. Beberapa bagian di dalam Perjanjian Lama dengan jelas mencantumkan petunjuk pendidikan atau pengajaran untuk anak. Kitab hikmat seperti Amsal adalah salah satunya. Perlu dipahami sebelumnya bahwa pengajaran anak di dalam Perjanjian Lama ialah elaborasi antara pengetahuan, karakter, dan kerohanian. Menurut perikop yang kita baca kali ini, tujuan mendidik anak ialah pertama, anak bertumbuh menjadi pribadi yang bijak dalam menjalani kehidupan. Kedua, anak menghormati orang tua dan tidak mempermalukan keluarga. Tersirat harapan, anak selalu memperhatikan pengajaran yang telah diterimanya. Di saat yang sama, terdapat fenomena-fenomena yang terjadi pada saat itu dan harus diwaspadai anak-anak. Terdapat peringatan agar anak tidak menjadi pemarah, pembohong, pemalas, dan pencemooh. Hal-hal tersebut harus diperhatikan oleh umat agar tidak menyia-nyiakan kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Kitab Amsal penuh dengan peringatan akan hal-hal itu. Maka,
Yang perlu dilakukan oleh seseorang, terutama generasi penerus atau anak-anak, adalah hidup dengan memperhatikan hikmat dan didikan agar menjadi pribadi yang bijak, setia, dan takut akan Tuhan. Sadarilah bahwa sesungguhnya satu-satunya yang berdaulat dalam hidup manusia adalah Tuhan semata. Manusia boleh hidup dan bertumbuh dengan merencanakan segala sesuatu, tetapi pada akhirnya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Pada akhirnya pesan perikop kita pada hari ini tidak hanya relevan dalam proses pendidikan generasi penerus, melainkan juga bagi kita semua dari berbagai golongan usia. Bukankah hidup yang kita jalani adalah soal belajar dan mengajar? Perhatikanlah bagaimana kita hidup dan hiduplah seturut dengan hikmat-Nya. Bagikanlah pengalaman dan pemahaman yang kita miliki kepada orang lain, terutama generasi penerus atau anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan tuntunan. Mari kita berdoa. Ya Allah, peliharalah kami dengan hikmat-Mu dan menerapkan teladan didikan-Mu dalam firman-Mu bagi anak-anak ataupun generasi penerus kami. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.